mungkin beberapa faktor, tapi faktor yang paling utama adalah tidak sebandingnya kapasitas jalan dengan jumlah kendaraan. Kalau ditanya apa ini salah siapa? Salah pemimpinnya, salah masyarakatnya. Ya kalau dibilang stakeholder yang lainnya, suhu politik sudah mulai hangat, bahkan bukan hangat, tapi panas. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi yang ada di rumah dan selamat pagi yang ada di seluruh Indonesia. Selamat pagi khususnya untuk masyarakat Kabupaten. Nah, di momentum pilkada, kurang lebih tidak sampai 1 bulan lagi kita akan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah Kota Medan. Ya, suhu politik sudah mulai hangat, bahkan bukan hangat, tapi panas. Jadi kami menghadirkan di pagi hari di studio Gembol TV Podcast yang jelas mengarah dukungan ke siapa dan ke siapa nanti kita tunggu pada pembahasannya. Ini Bapak Lansia Topul SHMH Ketua Umum Polres Sumatera yang ada di Kota Medan, di Sumatera Utara, kepengurusannya ada di seluruh Indonesia. Selamat pagi. Ini mengenai ya, Ketua Abang Senior. Selamat pagi Anda. Oras, Bagaimana kabar Abang? sehat. Bagaimana Abang dengan COVID-19 ini? Tetap menjalankan protokol kesehatan, cuci tangan, social distancing dan pakai masker. Cuma kita nggak pakai masker. Oke. Saya kok senang sekali nih melihat ganteng, tambah sehat, dan dia ceria. Ini apa ini? Kenapa saya sekali terjadi? Ya memang itu salah satu modal. Orang tidak melihat salah satu mungkin yang melihat performance. Nah, ini pemirsa, ketika saya ketemu dengan abang Anda saya, walaupun pertemuan kami jarang, tapi tak kabar sangat. Jadi melakukan sebuah buku, orang lihat judulnya dulu ya, covernya dulu. Cover dulu ya. Tapi covernya saya tidak cukup. Harus kontennya yang banyak gitu ya. Ya, abang bisa sama dulu kan? Masalah orang Kota Medan. Sebenarnya kan kenapa orang Batak harus ambil bagian dalam pilkada Kota Medan? Kenapa? Ya memang orang Batak itu sebagai bagian yang terintegrasi dengan negara kesatuan Republik Indonesia ya, harus menunjukkan eksistensinya, harus memberikan contoh, termasuk dalam politik. Perlu kita sadari bahwasanya di demokrasi Pancasila itu pemimpin itu adalah pilihan rakyat. Partai politik sejatinya hanya memberikan calon, tapi yang memilih ya masyarakat, rakyat itu sesuai dengan sila dari Pancasila, kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi rakyat harus menggunakan ini sebaik-baiknya. Turut sertanya bagaimana? Yang pertama kan menilai, menganalisa calon dan memilihnya pada hari pencoblosan. Berbicara tentang Kota Medan, yang penting kita ketahui sebenarnya adalah bagaimana peran serta kita. Jadi kita kan harus aktif ini ya. Dalam politik karena ini sebenarnya dalam turun kewajiban juga. Karena kewajiban kita juga untuk memilih pemimpin. Yang pertama mungkin harus kita sadari kondisi Kota Medan saat ini. Kondisi Kota Medan kalau kita lihat banjir. Ini problematika yang umum di perkotaan, banjir, macet, sampah, semprau, dan lain-lain. Gitu ya. Dan itu semua ada di Kota Medan. Gitu ya.
Hujan 1 jam banjir. Ini Medan bung. Ini bukan banjir lagi, tenggelam. Gitu. Kenapa? Ya berarti ada yang salah urus di sini ya. Salah urus. Sudah ada sampah, gitu ya. Di mana-mana sampah. Macet ini juga saya pikir harus menjadi fokus perhatian. Kenapa terjadi macet? Mungkin beberapa faktor, tapi faktor yang paling utama adalah tidak sebandingnya kapasitas jalan dengan jumlah kendaraan. Sekarang yang dominan di Medan ini ya kendaraan pribadi. Harusnya di kota-kota yang maju, kendaraan pribadi itu persentasenya sangat kecil. Ini didominasi oleh kendaraan umum gitu. Kendaraan umum itu ya mass rapid transportation gitu ya kan, angkutan massal gitu ya kan. Dia harus aman, nyaman, dan terjangkau gitu. Kalau di Medan ini yang paling banyak kan ya sudah kata orang Medan ya. Tidak aman, tidak nyaman, terjangkau relatif ya. Maksudnya memang tidak terlalu mahal. Masalah yang aman dan nyaman ini ya kan, sudah kondisi angkotnya kurang bagus, ugal-ugalan, ada copet, tidak turut berlalu lintas. Ini semua. Jadi di lalu lintas ini harus ada angkutan massal untuk penumpang di Kota Medan. Penduduk Kota Medan ini lebih kurang kan 2 juta. Kalau saya berpikir targetnya 90% penumpang itu harus diangkut oleh angkutan massal, mass rapid transportation gitu ya. Ada di 10% sebenarnya dia mobil pribadi. Tapi mungkin di sini ada permainan juga ya, karena dari penjualan mobil pribadi itu ada pendapatan yang resmi dan tidak resmi. Tapi kan tidak bikin masalah umat. Biarlah kita kurangi kendaraan pribadi itu, kita maksimalkan dia kendaraan umum. Karena kemacetan ini juga sangat merugikan kita ya, merugikan kita. Dan kan secara pribadi beli mobil, peralatan, bensin itu tidak murah gitu ya, mahal. Lain halnya kalau angkutan umum. Belum lagi waktu yang terbuang, belum lagi polusi, belum lagi tingkat stres kita, macam-macam penyakit ini segala macam. Sebenarnya sangat kompleks akibat negatif dari kemacetan ini. Ini juga harus menjadi fokus perhatian pemerintah tentang kemacetan, banjir ya tidak adanya sarana dan prasarana. Yang paling membuat saya prihatin banjir di Kota Medan. Dulu ada proyek yang sangat besar, MUDP, Medan Urban Development Project. Ya. Jangankan kegunaannya, konon katanya, tapi itu ditanyakan nanti. PK-nya udah nggak nama lagi sekarang, iya kan? Iya. PK-nya udah nama lagi. Padahal dulu pembangunannya itu mau menghabiskan, ya waktu kita berpikiran bahkan korban jiwa karena yang terperosok lubang. Tapi katanya jangankan kegunaannya, PK-nya kenapa harus tahu kita sebenarnya ini paritnya di mana, gitu ya. Jadi ada permasalahan, itu lalu satu yang dimarin lalu gitu ya, ada soretan itu. Itu juga proyeknya ada gitu ya, menelan biaya yang sangat besar itu, pembebasan dan pembangunan itu besar. Tapi saya belum pernah melihat itu berfungsi. Ya, selalu saya kira-kira seperti itu, Bu. Tapi begini Pak, ya ada 1, 2, 3 poin dan 4 poin dan seterusnya yang akan angkat sebagai permasalahan yang ada di Medan. Iya. Kalau ditanya ini salah siapa? Salah pemimpinnya, salah masyarakatnya. Iya kalau dibilang stakeholder yang lainnya. Iya kalau dibilang salah, ya salah semua, masyarakat juga salah. Tetapi tanggung jawab terbesar itu ada di pemimpin. Iya kan? Kenapa? Ya saya juga sebagai warga Kota Medan mungkin kurang disiplin juga buang sampah. Tapi memang mana tahu, ya anggaran itu tidak cukup Pak diberikan APBD. Iya. Pemimpin kita pun dalam melakukan sesuatu ya tidak ada anggaran yang kita juga.
Bagaimana mengenai anggaran juga? Ya sebenarnya kan anggaran itu kan hanya menurut saya kan alasan krisis. Sekarang di sini kan masalah kemauan dan skala prioritas gitu ya, skala prioritas. Kenapa saya mungkin kalau Bung Bobi dulu bilang oke lah mungkin dari 1.000 titik. Banjir kan apa nih? menurut dia ya kan. Katakanlah kalau anggarannya tidak tercukupi, mungkin 50 titik bisa berkurang tahun ini, tahun depan 50, selama 5 tahun 50 dan 20, mungkin 250 titik banjir tertahan. Ya tapi makin hari makin tambah banjirnya gitu. Ya benar. Jadi bukan cuma anggaran ya, tapi ini kan masalah perawatan. Saya pikir di beberapa tempat itu drainase itu masih ada dan masih bagus, tapi tersumpah tidak ada dia pembersihan gitu. Tidak ada pegawai untuk itu. Coba mungkin kalau di Jakarta kita tiru lah zamannya Ahok ada pasukan orangnya gitu ya kan. Drainase bagus. Ini tadi kan drainasenya yang jelek, yang tumpah, yang nggak nampak lagi, yang kulit. Tapi beberapa tempat kan ada drainase yang masih bagus, tetapi tertumpah. Bertahun-tahun saya lihat itu di Jalan Singamalaya, di sekitar Gerengan Taris itu bertahun-tahun nggak pernah dikorek kok. Jadi ini untuk abang Malaysia, untuk HBB, sebagai prasyarat, katakanlah prasyarat dukungan ke pemimpinan yang akan datang. Salah satunya banjir harus diatasi. Sampah harus diatasi. Ada birokrasi. Iya. Dari birokrasi yang paling apa ya? Yang paling fundamental saja tidak teratasi. Coba bayangkan yang paling fundamental birokrasi. Administrasi kependudukan. Masih banyak orang tidak punya KTP KK. Bagaimana itu coba? Bagaimana dia bisa mendapatkan provinsi metropolitan? Metropolitan apa? Eranya 4.0 gitu kan. Tapi KTP dia nggak punya. KTP nggak punya. Bagaimana tidak? Kenapa? Benar-benar. Itu memang birokrasinya seperti itu. Pemerintah pusat saya pikir sudah memberikan beberapa kemudahan. Tapi faktanya seperti itu. Kalau katanya mereka, alasannya macam-macam. Tapi coba kami di sendiri udah ada kasih dukungan nggak salah satu. Iya. Setelah kita menilai, makanya ini kan ada 2 calon ini. Ada Bang Ahyar Nasution dan Bang Bobi. Bang Ahyar Nasution ini kan tadinya kan wakil wali kota. Jadi PLT wali kota. Sekarang yang wali kota. Kalau saya menilai, kinerjanya ya seperti itu lah. Tidak ada sesuatu yang menggembirakan. Lalu saya pikir, ya coba kita kasih kepada yang muda. Atau langsung aja ke Bobi nanti dukungannya. Oke, saya mau nanya ini Pak. Ini abang udah dukung Bobi? Sudah. Nah, sudah deklarasi ya? Sudah deklarasi, kita sudah. Sekarang saya tanya Pak, apakah Bobi mampu menyelesaikan prasyarat yang kamu katakan tadi? Banjir di kota Medan. Iya. Jadi kan sebelum kita mendukung Bobi, tentu kita akan mengadakan komunikasi. Mungkin ada masih hal lain ya yang kita bilang yang harus kita akui bersama. Di Medan ada intoleransi, iya kan? Di Medan itu ada intoleransi. Penempatan pejabat mungkin kata suku Iya. Ini juga nggak boleh. Terus permasalahan kependudukan, terus permasalahan ketika kita tampung aspirasi dari masyarakat kita komunikasikan dengan Bobi, ternyata mereka juga membuat itu dalam visi-visi, sehingga menurut kita aspirasi kita itu tepatlah kita sampaikan kepada Bobi gitu. Apa kira-kira ketika memang Bobi sudah mencantumkan keinginan dari perjuangan HBB di dalam visi-visinya, tapi kan kita melihat apakah itu realisasinya? Apa keyakinan abang bahwa Bobi mampu bisa merealisasikan perjuangan itu? Ya kan ini kan dari tingkat komitmen dulu. Ya. Jadi komitmen dia untuk melaksanakan itu nanti akan kita kawal. Kita dari ormas ini kan ada prasangka juga. Nanti kita akan cari itu Bang. Jadinya apa? Gitu.
Dulu kan Pak Bobi janjinya ada ini loh, gitu ya. Ya dalam kalau dia menjawab nanti akan kita tagih. Tapi kita di sini masukan-masukan kita kepada pemerintah gitu kan. Dalam saat ini kita sosialisasi, kita kampanye sampai nanti kita pilih. Sesudah terpilih, ini akan kita ingatkan. Janji dia untuk kemaslahatan masyarakat Kota Medan sesuai dengan program dia Medan Berkah gitu. Harus membawa berkah kepada semua penduduk Kota Medan tanpa membeda-bedakan. Itu kira-kira. Itu yang membuat HBD yakin mendukung Bobi. Memang di sisi satu poin juga yang sangat penting, kita juga akan melihat faktor kedekatan Bobi dengan Jokowi. Jokowi sebagai presiden, Bobi sebagai wali kota Medan tentu memudahkan komunikasi antara pemerintah Kota Medan dengan pemerintah pusat. Karena antara pemerintah kota dengan pemerintah pusat ini juga harus sejalan. Karena programnya nggak bisa lain-lain kan gitu ya kan. Seperti yang saya bilang tadi, memang ada penanganan tentang kemacetan, kan ada program juga dari Departemen Menteri Perhubungan untuk pengadaan bus semacam busway yang di Jakarta kan. Kalau nanti komunikasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat tidak nyambung, ini kan bisa terkendala proyeknya. Tetapi dengan terpilihnya Bobi, nanti program pemerintah daerah dan pemerintah pusat bisa saling mengisi, sehingga pembangunan di Kota Medan ini kan bisa lebih maksimal lagi. Itu memang menjadi salah satu faktor kita untuk memberikan dukungan kepada Bobi yang mulia di tempat kita. Jadi kan begini Pak, HBD sudah mendeklarasikan diri itu mendukung Bobi dan Supriyo. Iya. Bagaimana bentuk atau konkret dukungan HBD untuk bisa memenangkan Bobi? Iya, yang pasti kan untuk mengakhirnya pertama kan sosialisasi, kampanye, pendataan, dan ya pengarahan. Kalau misalnya pengarahan nanti dia ke TPS. Dukungan itu baru final setelah dia datang ke TPS dan memberikan hak pilih kepada Bobi Nasution. Karena sering terjadi, memang dikasihnya memilih si A, tapi dia nggak pilih TPS. Ya itu ini kan dia. Iya. Jadi sayang kalau dukungan itu tidak sampai tuntas gitu. Jadi harus sampai ke TPS. Saat ini juga kita sedang mendata beberapa orang pemilih-pemilih yang akan memberikan dukungan gitu. Tapi misalnya begini, ini HBD mendukung Bobi. Iya. Bukan hanya dukungan, tapi konkret di dalam perbuatan dan tindakan untuk memenangkan Bobi. Iya. Nah, setelah Bobi nanti menang, Nah, HBD mungkin ada klaim mata atau menagih janji atau apa atau sesuatu itu gimana Pak? iya, jadi dalam berpolitik yang sehat, kita harus menagih janji dia sesuai dengan visi misi, sesuai dengan program. Ini kan kita janji. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Di situ politik itu menjadi salah gitu. Kadang-kadang janji politik yang tadinya itu tidak lagi difokuskan, yang lain malah dipikirkan. Contohnya, kalau nggak dibantu kita, gitu. Ya, bantu dana, kasih proyek, Itu tidak ada ya? bukan itu tujuan kita. Itu politik yang tidak benar. Kita berpolitik yang benar. Gitu. Berpolitik yang benar. Apa yang menjadi politik Pak Wali Kota tadinya? Ya ini penanganan banjir. Oke, mana programnya? Udah dilaksanakan, bagus. Baru pengangkatan pejabat di Kota Medan berdasarkan merit system seperti beliau bilang. Artinya seseorang itu menjabat di jabatan tertentu itu berdasarkan kemampuan, berdasarkan kualitas, berdasarkan integritas, bukan berdasarkan karena kedekatan, karena kawan, karena keluarga, beli jabatan, ya itu nggak boleh. Itu yang akan kita ganti, yang akan kita tagih. Ini fokus kita, jangan jadi yang lain gitu. Jadi kita lupakan, kita jangan melupakan, dia pun jangan melupakan gitu. Saya tertarik begini Pak. Sebenarnya saya tertarik ada dua hal. Yang pertama, yang Abang singgung tadi itu mengenai toleransi
Iya. Nah, toleransi yang berkaitan dengan kalau istilah saya itu dominasi hak duduk di pemerintahan. Ya. Karena yang orang-orang yang duduk di pemerintahan itu adalah orang-orang yang ketika mereka yang mendukung sebelumnya, gitu ya. Nah, seharusnya kan harus sistem dari poin. Ya. Misalnya kalau nanti Bobi naik masuk, hal itu terjadi lagi. Ya mungkin kan kalau secara politik mungkin kan salurannya melalui DPRD gitu kan haknya kita meminta suara dari DPRD. Mungkin kalau dia langsung kita komunikasikan jangan begitu. Mungkin dia tidak menyelesaikan, mungkin kalau saluran kalau DPRD, dia minta ke DPRD ada hak angket, evaluasi dan lain sebagainya. Akan menjawab. Ya mungkin secara hukum saya sebagai pengacara kalau ada yang keberatan terhadap itu katakanlah si A. Sangat sering terjadi seperti itu. Si A sudah dipilih dengan proper teks menduduki jabatan kepala dinas contohnya. Nilainya bagus, gitu. Si A nih. Si katakanlah nilainya 8 atau bahkan 9. Si B ternyata nilainya cuma 5 atau 6 gitu. Tapi karena ada dekatan, karena ponakan dan segala macam, yang nilainya 5 dan 6 ini yang menjadi pejabat. Si A kan merasa dirugikan. Ini kan bisa kita buka nih ke TPTUN atau ke komisi ASN. Nah, di sini masyarakat kita itu menilai. Jadi ini kan harus transparan. Loh, kenapa kepala dinasnya si A? Kenapa tidak si B? Sebenarnya kalau transparan mereka harus buka. Ya si A nilainya cuma 90, si B cuma 75. Gitu. Kalau kita lihat latar belakang pendidikan ini segala macam. Itu kan tentu ada parameter, ada tim penilai untuk menetapkan siapa yang layak menjadi pejabat. Di situ kan sistem dari poin itu tadi. Dalam nanti perjalanannya ini juga akan kita ikuti. Janji politik itu harus kita kawal. Di situ peran serta kita sebagai masyarakat. Kita ingatkan dia, mana dia lupa. Kita juga jangan melupakan. Jadi lain lagi fokus kita kan gitu. Itu apa kira-kira. Jadi memang HDP sudah memberikan dukungan kepada Bobi. Nah, ini saya melihat komposisi calon sekarang ini di Bobi itu adalah dua kekuatan besar. Yang dulu bertaruh, sekarang satu, yaitu dari PDIP dan Gerindra, sekarang satu. Tentunya ketika kekuatan ini bersatu dan ditambah lagi partai-partai pendukung lainnya, mereka menguasai parlemen. Artinya apa? Kontrol sosial atau kontrol politik dari lawan menjadi lemah. Nah ini kan ada kekhawatiran ya apapun yang dibuat memang jadi apapun yang dibuat jadi karena kalah dengan musyawarah pasti kalah apalagi dengan voting di parlemen. Nah kalau sudah kekuatan tertumbuh ke dalam satu titik seperti itu tadi, karena dua kekuatan itu sudah bersatu sehingga pengawasan jadi itu bagaimana? Ya, padahal ini kita sebagai organisasi masyarakat kan nggak bisa pengawasan secara langsung, kita secara tidak langsung. Iya, semuanya harus kita tanggapi secara positif. Artinya eksekutif dan legislatif kalau tidak sejalan, program juga akan hancur. Usulan dari wali kota mungkin diganjal oleh DPRD contohnya. Tapi secara paralel, kalau terlalu sejalan juga tidak bagus. Mungkin jadi cicak-cicak. Iya, kan ini kan terulang kepada nanti dalam perjalanan. Karena tupoksi DPRD itu ada 3. Controlling, legislasi, controlling, legislatif dan legislasi. Controlling, legislasi, controlling, pengawasan, penganggaran, dan pembuatan undang-undang atau perda di sini. Memang ini ya harus berimbang gitu ya. Di satu sisi kalau
wali kotanya juga tidak seiring sejalan dengan DPRD, program kan bisa juga. Juga, makanya RAPBD yang tidak diajukan tidak disetujui. Atau di sisi lain, kalau ini terlalu sejalan juga tidak ada fungsi pengawasan, sehingga antara mereka sudah bersuara begitu kira-kira ya. Tapi kan ada perkara yang lain. Dan saya pikir juga ya harus kita berpikir secara proporsional. Tapi kalau baik kita katakan baik, kalau tidak baik juga kita katakan tidak baik. Faktor masyarakat juga kan ikut juga sebagai pengawas. Karena fungsi pengawasan itu juga kan tidak hanya ada di DPRD, ada masyarakat, ada LSM, ada pers, dan ada aparat penegak hukum. Sehingga antar mereka juga tidak bisa berevolusi terlalu jauh terhadap hal-hal yang melanggar undang-undang itu loh. Karena ada beberapa pengawasan kan, ada inspektorat, ya kan, ada aparat penegak hukum, ada komisi ASN, termasuk juga masyarakat yang memberikan masukan. Saya pikir tidak sejauh itulah. Artinya kita tidak melihat memandang sejelek itu gitu kira-kira. Oke Pak, harus kita minum dulu Pak. Oke. Kalau bicara politik panas. Jadi kota Medan ini kalau ibaratkan pasien sebenarnya sudah harus masuk ruang ICU ini. Kalau ada Harus ditangani oleh beberapa dokter spesialis gitu ya. Kalau yang lama-lama saya pikir ya tidak pas lagi dengan kondisi yang seperti ini kan. Juga melihat dalam penjelasan yang saya hanya PLD dan wali kota ini sama-sama PLD juga tidak ada program yang bisa menggembirakan masyarakat. Kalau kita lihat fasilitas umum kita ini juga trotoar, hanya sebagian kecil di kota Medan ini yang ada trotoar. Mungkin sekitar lapangan Merdeka, lapangan benteng yang lain sudah penuh lah. Kalau untuk budaya Pak, karena apapun ceritanya kota Medan ini bagian dari orang kita Batak, apalagi kita dekat dengan anak Batak, ya, Toba, Samusir. Nah, tentunya orang Batak itu menginginkan ada seperti perhatian dari pemerintah kota Medan nantinya ketika misalnya pemilihan itu terhadap orang Batak. Ya. Nah, apa yang diminta kemarin sama Kopi khusus untuk perjuangan Abangga sebagai ketua umum Koalisi Masyarakat? Iya, memang kan nanti kebudayaan ini juga akan diselaraskan dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau kita kaitkan Medan sebagai pintu gerbang Danau Toba, sebagai tujuan destinasi pariwisata internasional, ya harusnya kan penyambutannya itu kan ada di Medan. Apalagi di Sumatera Utara ini kan bukan cuma orang Batak, ada Padang, ada Aceh, ada Melayu, ada Nias, dan lain. Ya sebenarnya ikon-ikon itu harus ada di Kota Medan. Kearifan lokal. Tapi memang saya dengar itu menjadi visi misi mereka sehingga nanti ada semacam sentra budaya nanti akan diberdayakan menjadi karena kan budaya ekonomi gitu. Indonesia ini beragam budaya, beragam suku. Iya. Dan setiap suku dan budaya berbeda-beda. Iya. Padahal Indonesia di mata dunia internasional itu kan dikenal sebagai satu, Iya. bukan berbeda-beda. Iya. Makanya harus ada budaya nasional ya. Iya. Budaya nasional kita ini kan adalah cerminan atau wujud dari banyaknya budaya dan suku yang berbeda-beda tadi. Iya. Nah, Toba atau Samosir akan diangkat sebagai sebagai daerah wisata destinasi internasional.
tentunya dunia melihat. Ya. Kearifan lokal daripada Danau Toba atau Samosir itu adalah budaya Batak. Ya. Apakah mungkin bisa budaya Batak itu menjadi budaya nasional? Contoh kayak batik ini kan budaya sudah menjadi budaya nasional. Iya, budaya nasional. Padahal itu kan bisa dibilang cerminan dari kearifan lokal. Orang kita dari suku Jawa. Nah, gimana Pak? Karena kearifan lokal budaya yang ada di Toba dan Samosir itu Batak. Apakah bisa kita diangkat menjadi budaya nasional di dunia internasional? Ya kembali ke itu tadi, kalau Sumpah Pemuda Indonesia itu terdiri dari beberapa suku-suku, ya kan, kerajaan bahkan. Budaya itu seperti itu. Budaya nasional itu kan terdiri dari beberapa budaya lokal. Bagaimana caranya agar budaya lokal, budaya Danau Toba itu dikenal sebagai budaya nasional, bahkan budaya dunia? Jadi tergantung kita dari HBD. Kok karena ini Pak, apakah Bobi berkomitmen menekan itu? Karena kalau kita mau pasti kita mau lah sebagai warga masyarakat di sana. Tapi kalau pemimpinnya nggak mau angkat, Jadi saya pikir kan kemarin kan itu sudah kita sampaikan, sudah kita sampaikan dan dia kayaknya itu bilang program dia ada juga membangun sentra-sentra budaya menjadi kekuatan ekonomi UMKM gitu ya kan. Sebenarnya kita kan nggak perlu lagi mengimpor pakaian-pakaian dari luar. Orang pakaian kita bagus kok, udah kita bagus kayak ini ya kan. Ini salah satu apa? Cerminan. Salah satu cara kita melakukan ini, dan ini sudah pernah saya kalungkan kepada Bobi dan dia terima ini kan. Artinya ini kan ada dia sepakat juga untuk mengangkat budaya-budaya lokal, kearifan-kearifan lokal, kekayaan seni dari masyarakat lokal ke khasana nasional bahkan internasional gitu. Kita optimis juga gitu Bang. Oke, apabila semakin lama semakin seru, tapi waktulah yang memisahkan kita. Tapi kita tetap bersatu dalam perjuangan kita. Pemirsa, khususnya masyarakat Kota Medan, kita tadi bincang-bincang di Go TV Podcast, Gono Gini Politik bersama dengan Bapak Ketua Umum Ormas Islam Suara Siang Situku yang telah mendeklarasikan kepada Bobi, tentunya bukan tanpa alasan, tapi beliau tadi menjelaskan yang pertama mengangkat isu-isu permasalahan yang terjadi di Kota Medan, banjir, kemacetan, sampah, birokrasi, dan termasuk juga tidak transparansinya anggaran. Itu yang dikatakan beliau, yang dikaji, maka beliau memastikan untuk memberi dukungan kepada Bobi Nasution dan Aulia dalam pertarungan pilkada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan. Mungkin ada satu kata dua kata untuk masyarakat HBD khususnya dan masyarakat Medan umumnya dari Bapak Langsung Sitompul. Silakan Bapak Langsung. Kepada masyarakat Kota Medan khususnya masyarakat Batak dan masyarakat pada umumnya, dalam konteks begini kita harus sadari bahwasanya tanggung jawab setiap warga Kota Medan untuk memilih pemimpin yang benar-benar mampu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di Kota Medan. Ada banyak permasalahan, ada birokrasi yang larut-larut, ada sampah, ada banjir, ada kemacetan, dan lain sebagainya. Setelah kita mengamati dan menganalisa, kita menilai dan memutuskan bahwasanya untuk mengatasi permasalahan di Kota Medan itu ada pada Bobi dan Aulia, dan kita sudah memberikan dukungan kepada mereka. Kita sudah adakan beberapa kali pertemuan, dan pesannya jangan lupa pada tanggal 9 Desember 2020 pilih nomor 2 Bobi dan Aulia.